Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Edi Kumplung, membahas tentang peternak seputar yang ada di desa saya. Semoga teman-teman pagi ini selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lancar dan barokah. Amin 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 amin. Ini saya akan mereview. Ini kemarin saya bikin kandang lagi. Ini saya bikin bekas kamar kosong yang ada di belakang rumah. Itu tepatnya bekas gudang kayu ya. Itu saya manfaatkan untuk media ternak saya. Ini kebetulan cukup dua kamar, jadi dua tempat ya. Itu nanti akan saya review kok bisa jadi dua, terus ukurannya berapa saja, terus caranya seperti apa gitu. Ini teman-teman, yang pertama ini saya jelaskan dulu. Ini saya sudah bikin dua tempat, ini yang satu, ini yang dua. Ini rencana saya bikin untuk poligami ya teman-teman ya. Terus ini saya buat sesimpel mungkin, sesederhana mungkin untuk mengurangi biaya pembuatan, jadi lebih efisiensi. Jadi bahannya cuma bahan-bahan sederhana saja seperti itu. Nah, yang pertama itu ukuran teman-teman, jarak antara sini sama sini ini dibelah jadi dua, terus ke sini ini kurang lebih sekitar 2 meter teman-teman ya, ke sini 2 meter. Terus tingginya dari sana, dari ujung sana ke sini kurang lebih sama, sekitar 2 meteran, 2 meter lebih sedikit seperti itu. Terus ini saya menggunakan beberapa alternatif karena ini temboknya sudah ada. Saya tinggal kasih sekatan kayu saja, kayu ya. Terus yang tengah sama juga kayu juga. Jadi tidak pakai bataku ya, istilah bataku atau bata merah atau bata apa, enggak. Saya sekat pakai sistem gazebo, jadi lebih murah seperti teman-teman. Terus untuk modelnya itu saya kasih yang utama itu adalah pintu kira-kira tingginya 70 cm ya. Nah ini untuk pintu dasar utama teman-teman ya. Nah, pintu untuk dasar utama teman-teman. Jadi pintu besar ini fungsinya untuk kita masuk nanti kalau ngecek atau membersihkan sangkar atau apa gitu lebih mudah itu teman-teman. Terus yang kedua itu tempat untuk pemberian pakan. Fungsinya satu untuk pemberian pakan, bisa untuk menarik si pejantan, itu bisa. Kira-kira tingginya dibikin sekitar 20 cm ke sini ya. Ini bukanya ke dalam, jangan keluar, nanti kalau keluar susah nanti kalau kita naruh sangkarnya, karena waktu mau melepas ke kandang besar itu biasanya mereka agak susah. Jadi kita bikin pintunya masuk ke dalam seperti itu. Terus dikasih paku untuk penahan sangkarnya gitu. Terus ini seperti yang saya review kemarin, ini tempat makannya seperti ini jadinya. Nah ini tinggal masukkan ke sini, jadi orangnya tidak perlu masuk ke dalam kandang, jadi tidak mengganggu murai yang ada di dalam kandang seperti itu. Terus pelangkringannya harus ada yang besar satu, karena ini untuk media kawin. Kalau di di pelangkringan kecil kadang kawinnya susah teman-teman seperti itu. Nah ini saya kasih lagi untuk yang kedua besar, terus saya kasih lagi untuk dua yang kecil seperti itu. Terus teman-teman bertanya kemarin, glodoknya ditaruh di mana Om? Nah, ini glodok saya taruh di paling atas ya teman-teman ya. Nah, ini paling atas ini kita kasih glodok kotak ya.
Terus ini kita kasih pelindung biar si murai betinanya nanti kalau sudah angkrem itu tidak merasa terganggu gitu tuh. Terus bila mana bertelur dan menetas, itu cara pengambilannya jangan lewat dari pintu bawah, tidak perlu, karena kita sudah bukakan pintu alternatif teman-teman. Kita buka, nah tinggal kita ambil seperti itu teman-teman. Pengecekannya sama, tinggal buka saja. Jadi si murai tenang, tidak gelabak istilahnya ya, tidak gelabak dan tidak merasa terganggu. Begitu. Ini rencana saya untuk sangkar koloni, poligami, poligami. Jadi pejantan 1, betina 2. Gitu. Terus kan ini disekat. Terus pintu untuk anunya seperti apa? Ini saya bikinkan pintu manualnya seperti ini. Ini kita tinggal tarik, seret. Nah itu, itu nanti si jantan itu akan loncat ke samping bila mana diperlukan. Betul. Setelah itu nanti kita tutup lagi. Nah, jadi main sliding atau seloroan, istilah bahasanya apa ya, itu lipatan seperti itu. Nah, terus yang kandang sebelahnya sama juga, itu yang atas untuk pelangkirian 2, terus pelangkirian utama ada, saya kasih 2, yang bawah sama yang tengah. Ini wajib teman-teman. Jadi kalau untuk pelangkirian besar ini wajib kalau di sangkar murai ternak. Jangan dikasih untuk pelangkirian yang kecil, karena bila mana kawin nanti murai akan susah. Kalau pelangkirian gede itu lebih mudah seperti itu. Terus yang paling kita perhatikan lagi itu masalah atap, karena atap ini masih terbuat dari genteng ya teman-teman ya, karena di desa itu ya maklum, itu kita kasihkan kawat. Kawat ini ranjau untuk penghalang hewan-hewan mangsa dari luar seperti ular, tikus dan sebagainya. Kalau di dalam ini kita kasih double teman-teman, jangan hanya dikasih kawat saja, karena kalau kawat itu kalau ada tikus lewat di atasnya otomatis kan si murai akan takut, rasa terganggu seperti itu. Jadi ini saya kasih trik solusi seperti apa, itu kita plafon teman-teman. Jadi untuk atapnya kita plafon. Nah saya mau ke dalam dulu untuk mereview ya. Sebentar teman-teman, ini tetap tembok jangan di istilahnya dihaluskan, karena untuk pengasinan. Nah itu teman-teman, kita kasih atap double. Jadi setelah kawat, habis itu kita kasih triplek. Jadi tidaklah ada lagi aktivitas di luar atau yang terlihat dari si murai seperti itu. Nah ini penampakan glodoknya teman-teman, seperti itu. Nah, harus rapat semua, jangan sampai ada yang bolong gitu. Terus jangan lupa dikasih angin-angin udara, walaupun istilahnya itu aman, tapi kita lebih jaga lagi gitu. Seperti itu. Terus untuk bawahnya teman-teman ya, itu diutamakan dikasih pasir teman-teman. Pasir seperti ini, terserah, pasir laut bisa, pasir kali bisa, dikasih pasir hitam itu juga bisa. Fungsinya apa teman-teman pasir ini? Satu, untuk media pendinginan. Jadi waktu musim kemarau panas itu otomatis kan di dalam sini akan panas. Nah untuk pendinginannya kita semprot pasir ini sampai basah, otomatis akan dinginnya akan naik, jadi murai akan lebih tenang seperti itu teman-teman. Nah ini kita tutup sama kita pintu utama wajib, pintu cadangan untuk pemberikan pakan, sama untuk melepas si murainya ke dalam begitu. Terus glodoknya sama, posisinya di atas, tinggal buka, ngecek, kelihatan ya teman-teman. Nah ini kelihatan seperti itu. Lagi, dan jangan lupa samping dikasih pengaman biar si murai waktu angkrem, waktu menetas dia tidak merasa terganggu.
teman-teman. Sama itu juga di atas dikasih plafon juga, itu sama. Kita review ke dalam teman. Ini tempat makan yang kemarin saya buat, seperti ini hasilnya. Tinggal kita dorong, kita kasih masakan di sini. Jadi pemberian makan tidak harus pakai pintu besar ini, jadi cukup satu pintu ini saja, seperti itu. Nah gitu ya teman-teman. Terus atapnya juga sama, atapnya sama loh, itu semua saya plafon biar tidak ada aktivitas yang terlihat di dalamnya, seperti teman-teman. Sama bawah dikasih pasir juga, nanti untuk pendinginan di bila musim kemarau. Terus yang perlu diperhatikan lagi teman-teman, masalah ukuran kawat. Kawat ini sangat vital ya teman-teman ya. Saya pakai ukuran yang sangat kecil. Kenapa saya pakai yang sangat kecil? Ini untuk menjaga hewan luar kayak kleper, kupu tidak bisa masuk. Kadang namanya hewan kan tidak tahu masuknya dari mana. Itu kita kasih kawat yang kecil saja, jadi hewan tidak mungkin bisa tembus ke dalam. Kalau yang besar itu pengalaman saya masih bisa masuk, tapi kalau yang kecil ini aman teman-teman. Seperti itu. Terus kita kasih pintu cadangan. Pintu cadang ini, pintu cadangannya bila mana murai itu lepas, itu nanti masih bisa tertutup gitu. Jadi lebih aman gitu. Ini pemanfaatan kamar kosong yang bisa dimaksimalkan buat teman-teman yang ada di rumah, yang masih pemula, yang mau merintis usaha peternakan burung, baik murai, baik kacer atau cimblek dan lain sebagainya, seperti itu. Ini teman-teman bebannya. Tidak perlu makan tempat besar, yang penting sederhana tapi poin. Ini sebentar lagi akan saya kasih murai lagi. Ini saya kasih 2 pasang. Nanti pejantannya cuma 1, indukannya 2. Rencana saya poligami teman-teman. Jadi untuk biaya modal, ya maklum lah, karena kita modalnya murai besar, jadi kita harus pintar-pintar mengolah seperti itu teman-teman. Ya, itu tips dari saya untuk pembuatan kandang ternak di tempat kamar kosong teman-teman. Jadi dimanfaatkan seperti ini. Tidak perlu gede, tidak perlu lebar, yang penting tinggi. Kalau murai itu yang penting tinggi, tingginya minimal 2 meter. Jadi murai itu nanti loncat-loncatnya lebih mudah, seperti itu teman-teman. Ya, terus ini saya semen, biar apa? Biar nanti kotor-kotorannya pembersihannya mudah teman-teman, seperti itu ya. Terus ini misalnya ini kan ada semut, beberapa semut ini besok saya kasih contoh sebelum ditempati itu dikasih apa saja biar semut ini selamanya tidak ada di kandang ternak ini teman-teman ya. Itu tips dari saya, semoga bermanfaat ya bagi teman-teman yang mau memulai usaha ternak murai batu. Mohon bersabar, tetap belajar, kita sama-sama mencari ilmu, karena ilmu juga tidak dibawa mati. Jadi ilmu apa saja kita kasihkan teman-teman, karena secara tidak langsung kalau kita bagi ilmu dan orang itu sukses, kita pasti dapat pahala teman-teman. Itu tips dari saya, semoga bermanfaat. Bila mana ada yang kurang atau bila mana ada yang salah dalam penjelasan kami atau dalam desain sangkar saya, karena ini sangkar model minimalis dan murah, ini saya sarankan kalau misalnya modal mepet ya seperti ini bikinnya. Tidak harus pakai bata besar, tidak harus pakai bataku yang mewah, jadi cukup ini. Ini anggaran tidak sampai 500.000 sudah jadi ini. Dan sudah siap dikasih murai ternak, sudah siap ini. Gitu. Ya, bagi teman-teman itu saran saya, semoga bermanfaat ya. Untuk teman-teman tetap optimis, semoga pandemi ini tetap cepat berakhir dan bisa beraktivitas seperti kembali normal ya, untuk mengisi kesibukan teman-teman yang masih di rumah belum ada pekerjaan. Mari kita mencoba berternak bersama-sama, karena ternak murai itu kita perih di awal, tapi
enak di belakangan. Anggap saja ini ATM berjalan, investasi jangka panjang. Kalau sudah beternak murai batu itu hasilnya luar biasa. 1 bulan 1 kali, 1 tetesan 3 ekor, 1 ekor 2 juta, kalikan 3 6 juta. Itu kalau jantan semua. Kalau betina 1.500 sampai 1.000. Itu belum ada yang istilahnya kalau sudah yang produksi song minimal 1 2 itu pasti jadi. Gitu. Tetap semangat. Salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.